Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan zona integritas dan wilayah bebas korupsi yang ada di kantor wilayah Bea Cukai Aceh. Kantor wilayah Bea Cukai Aceh adalah kantor yang berada di ujung Sumatera, paling barat Indonesia, yang di kantor wilayah ini terdapat 64 pegawai. Alhamdulillah 70%-nya, lebih dari 70%-nya adalah kaum milenial. Kalau bicara gender, hampir 30% dari pegawai yang ada di kantor wilayah Bea Cukai Aceh ini adalah pegawai perempuan. Keseimbangan gender cukup terjaga di sini. Wilayah Aceh adalah wilayah yang sangat rawan karena berinteraksi langsung dengan internasional. Dan Aceh adalah zona merah masuknya narkotika dari negara-negara asing. Kantor wilayah Aceh membawahi kantor pelayanan dan kemudian punya wilayah kerja yang cukup luas. Ada 23 kabupaten kota yang ada di bawah pengawasan kantor wilayah Bea Cukai Aceh dengan rentang wilayah yang cukup luas. Ada 53.000 wilayah darat yang menjadi coverage kerjanya, kemudian wilayah laut yang jauh lebih luas. Ada 295.000 km persegi yang menjadi tanggung jawab pengawasan kantor wilayah Bea Cukai Aceh. Dan ada 1.660 km panjang pantai yang memang harus diawasi, 29 titik rawan. Dengan jumlah pegawai 64, meskipun ada 5 kantor pelayanan, itu adalah pekerjaan sangat besar. Karena tidak semua wilayah bisa dikawal day by day, saat waktu ke waktu. Oleh karenanya kita perlu sistem, perlu cara dan inovasi-inovasi agar kemudian kita bisa berkinerja tinggi. Nah, karena kita di Aceh adalah kumpulan para milenial, nah disinilah muncul inovasi-inovasi untuk mencapai kinerja tinggi. Salah satu yang paling monumental yang dibangun di Aceh ini adalah kita membangun sebuah aplikasi yang berfungsi untuk mendetek bagaimana perdagangan sistem online atas komoditi-komoditi yang mengganggu keamanan negara, khususnya narkotika. Kita membentuk tim kerja crawling di sini, yang kemudian aplikasinya bernama Cicak, menghasilkan sebuah kerja untuk penerapannya, pelaksanaannya belum tentu di Aceh, tapi ke seluruh Indonesia. Ada 648 produk pendeteksian dari perdagangan ilegal secara online atas produk-produk narkotika yang kemudian dihasilkan di Aceh, tapi kemudian kita distribute ke seluruh kantor pelayanan di seluruh Indonesia yang memang menjadi tempat kegiatan atau perdagangan itu berlangsung. Setelah kita distribusi, maka kantor pelayanan dan kantor wilayah tempat tujuan kegiatan narkotika itu mereka bekerja sama dengan unit aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan penindakan secara langsung. Dan yang sangat istimewa adalah pengungkapan sebuah indikasi kegiatan narkotika di Bekasi. Berhasil kita bongkar sindikatnya dan informasi awalnya berasal dari Aceh. Aplikasi Cicak inilah yang kita hasilkan untuk bisa memberikan sebuah dukungan. Kemudian di samping perlindungan kepada masyarakat, karena Bea Cukai punya fungsi 4, perlindungan masyarakat, tapi ada fungsi lain. Fungsi yang lainnya adalah bagaimana kita mengasistensi industri, mendorong perdagangan. Nah, kita membuat inovasi, Makmu namanya, dan di dalam kondisi kerja di Aceh yang di remote jauh dari pusat perekonomian Indonesia, tapi kita bisa membuka Aceh sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia di wilayah barat. Nah, hubungan-hubungan kita ke luar negeri kita terus jalin, kita lakukan, baik secara langsung maupun melalui administrasi persuratan. Yang langsung kita lakukan hubungan. Kita buat business matching langsung dengan Hong Kong. Nah, tujuannya adalah UMKM yang ada di Aceh. Kita sudah fasilitasi, 33 UMKM yang ada di Aceh kita fasilitasi untuk berkomunikasi langsung dengan pembeli produk-produk Aceh dengan Hong Kong, yang dari Hong Kong sebagai hub-nya dikirimkan ke negara lain. Begitu juga dengan Eropa. Langsung ke Denmark. Dari Denmark sebagai hub, kemudian didistribute ke Belanda, ke Swedia, dan ke Norwegia. Begitu juga dengan yang non langsung, tapi melalui persuratan.
kita kirim surat langsung ke IKEA, kita kirim surat langsung ke Starbucks. Yang kita paham mereka adalah penyelenggara industri kopi terbesar di dunia yang produk kopinya berasal dari Aceh. Kita buat sebuah kolaborasi langsung ke Seattle, Amerika Serikat dengan surat yang kita sampaikan ke sana. Itu adalah produk-produk yang kita lakukan, inovasi-inovasi untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Kemudian ada upaya-upaya kita untuk membuat sebuah aplikasi. Karena tadi kita ingin supaya capaian untuk layanan sempurna, maka aplikasi untuk eksternal kita buat. Ada aplikasi yang kita beri nama Alhambra, Istana Merah. Tujuannya adalah agar kita menjadi pelayan bagi stakeholder kita yang membutuhkan layanan-layanan kita. Semua hal-hal teknis yang dibutuhkan stakeholder yang membutuhkan layanan kita, langsung bisa didapat dari langsung Alhambra tersebut. Tidak saja keluar, tapi di dalam kita lakukan penguatan. Karena man behind the gun itu menjadi kunci. Maka penguatan di dalam menjadi sebuah keniscayaan. Kita bangun aplikasi juga. Aplikasi kita beri nama aplikasi Malahayati. Kenapa kita dasari Malahayati? Karena Malahayati adalah laksamana perempuan dari Aceh yang mempunyai kedisiplinan luar biasa sampai dia mampu untuk menguasai Selat Malaka. Kenapa? Karena dia sangat disiplin. Ini yang mendasari kita bangun aplikasi internal agar kemudian pegawai yang ada di kantor wilayah terbangun kedisiplinannya, terbangun integritasnya. Bagaimana kemudian kita bangun hal lain? Upaya kita dengan prestasi-prestasi yang sudah diterima. Kita satu-satunya kantor atau unit organisasi yang menerima sertifikat sebuah keputusan, surat keputusan pencapai prestasi luar biasa dari sebuah operasi yang diberi nama Dewa Ruci. Apa operasinya? Kita mampu menangkap 1,3 ton narkotika di lepas pantai yang jaraknya 200 mil laut. 1,3 ton yang kita tangkap itu pasti akan terdistribusi bukan ke Aceh, tapi ke seluruh Indonesia. Aceh menjaga Indonesia. Itu sebab maka kita menerima prestasi sebagai penerima prestasi luar biasa. Apa itu saja? Tidak. 529 kg ganja, itu juga sebuah kinerja luar biasa yang mampu kita lakukan dan sudah terlaksana. 100.000 butir ekstasi. Kepantasan itulah yang membuat akhirnya kita memperoleh kelayakan sebagai unit organisasi pencapai prestasi luar biasa. Apakah dari internal saja? Tidak, Bapak Ibu. Kita juga memperoleh prestasi bukan saja dari internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diserahkan oleh Dirjen, tapi kita juga peroleh dari Polda Aceh, kita peroleh dari BNNP Aceh, tapi kemudian kita juga peroleh dari secara nasional. Dari Kapolri kita peroleh, dari BNN kita peroleh, atas kinerja apa? Unity of effort. Kebersamaan kita dengan aparat penegak hukum lainnya membuat kita diapresiasi dengan penghargaan. Penghargaan di bidang penegakan hukum seperti itu. Penghargaan lain juga kita peroleh. Kita adalah satuan kerja yang memperoleh peringkat ke-6 terbaik secara nasional atas kinerja optimalisasi aset-aset negara yang idle. Peringkat ke-6 terbaik secara nasional adalah hal yang luar biasa. Prestasi lainnya, kita adalah peringkat kedua pengelola keuangan terbaik secara nasional. Jadi hal-hal ini yang terus kita jadikan sebuah upaya agar kita bisa menaikkan capaian-capaian kita untuk mengungkit kinerja kita. Salah satu supaya pengungkit tinggi dalam zona integritas BBK ini adalah upaya kita menyempurnakan mekanisme kerja. Salah satunya adalah manajemen perubahan. Di manajemen perubahan kita membentuk tim kerja yang secara dedicated mendedikasikan diri untuk mengejar mendapatkan ZI WBK ini. Kemudian kita pantau, kita laksanakan evaluasi dan yang paling utama adalah kita melaksanakan, menerapkan dan menjalankan change agent. Kita tidak hanya mengubah pola pikir di dalam, kita menempatkan, memilih, mengutus duta-duta change agent agar juga mampu mengubah lingkungan. Stakeholder yang kita layani juga ikut diubah cara berpikirnya. Jadi tidak di dalam, tapi juga kita keluar. Apalagi yang kita lakukan? Kita ubah tata laksananya. E-office sudah berjalan, sudah mandatori. Tidak ada lagi kerja-kerja pakai kertas, semua udah paperless. Kemudian keterbukaan. Kita meminta agar unit luar mengukur, menilai kinerja yang kita berikan, agar terdapat kepuasan pengguna jasa kita. Berapa yang sudah kita peroleh? Tahun lalu 4,38, tahun ini 4,74.
Itu upaya-upaya yang terus kita berikan. Cukup di situ? Tidak. Ada apa lagi yang kita ubah? Manajemen kepegawaian. Kita terus ubah pembinaan kepegawaian, pengenalan kepada lingkungan, penyatuan diri dengan lingkungan juga dilakukan. Sampai kemudian kita buat Jamboree Nasional agar pegawai kita langsung menyatu dengan masyarakat, mendapatkan isu-isu langsung terkini dari masyarakat untuk kemudian setelah kembali ke kantor dipikirkan bagaimana masalah-masalah di dalam masyarakat bisa diatasi. Nah, upaya-upaya itu terus kita lakukan, kebersamaan itu kita lakukan. Sampai kemudian saat Lebaran Idul Fitri, di saat kita tidak boleh pulang mudik ke rumah masing-masing, kita juga buat kegiatan internal kita sendiri, dan pimpinan sebagai penanggung jawab nomor 1 unit kerja langsung menjadi imam pelaksanaan sholat Id. Tujuannya apa? Di samping untuk know your employee, tapi juga menunjukkan kepada lingkungan kita bahwa kita disiplin mematuhi apa yang menjadi perintah dari aturan dan arahan Presiden. Kemudian yang kita lakukan apa lagi? Kinerja individu kita buatkan, semua orang menjalankan kode etik, menjaga kode etik itu, dan kemudian ketegasan atas sebuah pelanggaran kita laksanakan. Alhamdulillah memang sampai detik ini tidak ada. Karena kita tegas, terus kita umumkan, terus kita sosialisasikan, terus kita dengungkan, alhamdulillah tidak ada satupun pelanggaran yang terjadi karena kemampuan kita untuk meningkatkan dan menaikkan integritas dari masing-masing pegawai yang ada yang bekerja di tempat ini. Hal lain yang menjadi target-target kita adalah bagaimana kemudian dari sejak penyusunan kinerja, kita evaluasi pelaksanaannya, sampai kemudian di akhirnya kita tahu persis kinerja itu sudah mengarah sesuai dengan apa yang diperintah pimpinan atau belum. Dan pemantauan terus-menerus dari upaya penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan monitoring, sampai kemudian itu dijadikan alat mereview dari seluruh pekerjaan tahun ini agar apa yang dicapai tahun ini harus menjadi standar dan menjadi lebih baik di tahun ke depan. Hal lain yang menjadi mengungkit kita adalah bagaimana kemudian kita lakukan upaya-upaya pengawasan. Pengawasan dari upaya gratifikasi. Jangan sampai terjadi gratifikasi di kita lakukan, dan itu terus-menerus kita gaungkan, dan kemudian kita buka secara online, siapapun yang ingin membuat laporan, baik dari whistleblower, baik dari WISE, itu memang sesuatu yang mandatori ada di kita. Apa yang kita lakukan adalah kita menerapkan pengawasan dengan upaya-upaya yang kuat, agar semua stakeholder yang memantau kerja kita berhak dan berkesempatan untuk memberikan laporan apapun yang kita lakukan harus sesuai aturan. Yang terakhir, ada upaya yang kami lakukan adalah bagaimana upaya penguatan ini bisa menjadi sebuah kepuasan bagi publik yang kami layani. Kami berusaha agar penilaian atas kepuasan bisa lebih tinggi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas upaya kami memperoleh ZIWBK, dan mudah-mudahan kami tahun ini bisa memperoleh. Terima kasih atas perhatian dan perkenan Bapak Ibu hadir pada kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.